Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emiratus Solehah. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi program pengelolaan keanekaragaman hayati laut. Keanekaragaman hayati laut merupakan seluruh variasi makhluk hidup yang berada di lingkungan laut, baik berupa mikroorganisme, tumbuhan, maupun hewan laut. Keanekaragaman hayati ini mencakup tingkat genetik, spesies, dan ekosistem seperti terumbu karang, mangrove, dan padang lamun. Indonesia dikenal sebagai negara megabiodiversitas laut karena memiliki wilayah laut yang luas dan kaya akan berbagai jenis organisme laut yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan keseimbangan ekosistem. Pentingnya keanekaragaman hayati laut. Keanekaragaman hayati laut memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan lingkungan. Laut menjadi sumber pangan utama bagi masyarakat, terutama melalui hasil perikanan. Selain itu, ekosistem laut berfungsi menjaga keseimbangan alam, melindungi pantai dari abrasi, serta menjadi sumber ekonomi melalui sektor perikanan dan pariwisata bahari. Banyak organisme laut juga dimanfaatkan dalam bidang kesehatan dan penelitian sebagai sumber bahan obat-obatan. Ancaman terhadap keanekaragaman hayati laut. Keanekaragaman hayati laut saat ini menghadapi berbagai ancaman akibat aktivitas manusia dan perubahan lingkungan, pencemaran laut dan limbah industri, rumah tangga, dan sampah plastik menyebabkan kerusakan habitat dan kematian biota laut. Penangkapan ikan secara berlebihan dan illegal fishing juga mengakibatkan penurunan populasi ikan. Selain itu, perubahan iklim menyebabkan kenaikan suhu laut, pemutihan terumbu karang, dan perubahan ekosistem laut yang berdampak pada keberlangsungan hidup organisme laut. Tujuan pengelolaan keanekaragaman hayati laut. Pengelolaan keanekaragaman hayati laut bertujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya laut dan agar tetap dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Program pengelolaan dilakukan untuk melindungi habitat laut, mengurangi kerusakan lingkungan, menjaga keseimbangan ekosistem, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan pengelolaan yang baik, sumber daya laut dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memanfaatkannya. Kawasan konservasi laut. Salah satu bentuk implementasi program keanekaragaman hayati laut adalah pembentukan kawasan konservasi. Kawasan ini merupakan wilayah yang dilindungi untuk ekosistem dan spesies laut tertentu. Di kawasan konservasi, aktivitas yang dapat merusak lingkungan seperti penangkapan ikan menggunakan bom atau racun dilarang. Contoh kawasan konservasi laut di Indonesia adalah Raja Ampat, Bunaken, dan Wakatobi yang dikenal memiliki keanekaragaman hayati laut yang tinggi. Rehabilitas mangrove dan terumbu karang. Program rehabilitas dilakukan untuk memulihkan ekosistem laut yang telah rusak. Penanaman mangrove di wilayah pesisir bertujuan untuk mengurangi abrasi, menjaga habitat biota laut, dan menyerap karbon dioksida. Selain itu, restorasi terumbu karang dilakukan melalui transplantasi karang dan pembuatan terumbu buatan. Upaya ini penting karena terumbu karang menjadi tempat hidup berbagai jenis ikan dan organisme laut lainnya. Pengelolaan perikanan berkelanjutan. Pengelolaan perikanan berkelanjutan dilakukan agar sumber daya ikan tidak habis akibat eksploitasi berlebihan. Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan seperti pembatasan kuota penangkapan ikan, penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, dan larangan penggunaan bahan peledak atau racun. Selain menjaga populasi ikan tetap stabil, pengelolaan ini juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan secara berkelanjutan. Pemerintah memiliki peran penting dalam pengelolaan keanekaragaman hayati laut melalui penyusunan kebijakan dan penegakan hukum lingkungan. Pemerintah juga menyediakan anggaran untuk kegiatan konservasi melalui penelitian kelautan, serta bekerja sama dengan organisasi internasional dalam menjaga ekosistem laut. Selain itu, pemerintah bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan dan pencemaran laut.
Ada juga peran masyarakat. Masyarakat memiliki peran besar dalam mendukung keberhasilan program pengelolaan laut. Kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan laut, mengurangi penggunaan plastik, dan mendukung kebijakan konservasi sangat diperlukan. Masyarakat pesisir juga dapat berpartisipasi dalam rehabilitasi mangrove, pengawasan lingkungan, dan pengembangan wisata bahari yang ramah lingkungan. Pemanfaatan teknologi. Teknologi modern membantu pengelolaan keanekaragaman hayati laut menjadi lebih efektif. Penggunaan satelit, drone, dan sistem informasi geografis dapat digunakan untuk memantau kondisi laut dan aktivitas ilegal. Teknologi juga dimanfaatkan dalam penelitian kualitas air laut, budidaya perikanan ramah lingkungan, dan pemantauan perubahan ekosistem akibat perubahan iklim. Hambatan implementasi program. Pelaksanaan program pengelolaan keanekaragaman hayati laut masih menghadapi berbagai hambatan. Kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan dana, dan lemahnya pengawasan menjadi tantangan utama. Selain itu, konflik antara kepentingan ekonomi dan konservasi sering terjadi, terutama dalam pemanfaatannya sumber daya laut. Dampak perubahan iklim global juga menjadi tantangan yang sulit dikendalikan. Strategi pengelolaan berkelanjutan. Strategi pengelolaan berkelanjutan dilakukan melalui pendekatan yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademis, dan sektor swasta. Pendidikan lingkungan perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih peduli terhadap kelestarian laut. Penguatan hukum dan pemanfaatan teknologi juga diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Selain itu, pengembangan ekonomi baru menjadi solusi untuk memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. Kesimpulannya, keanekaragaman hayati laut merupakan sumber daya penting yang harus dijaga kelestariannya. Berbagai program pengelolaan seperti konservasi laut, rehabilitasi mangrove, restorasi terumbu karang, dan pengelolaan perikanan berkelanjutan perlu dilaksanakan secara konsisten. Keberhasilan implementasi program sangat bergantung pada kerjasama antar pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak lainnya untuk menjaga kelestarian laut bagi generasi masa depan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.